Sudah terlihat tombol untuk ini ya Ustadz? Ustazah, udah terlihat tombol untuk recording kah di screen-nya? Sudah. Oke, sudah muncul. Oke, syukron. Oke, Ustadz Dwi Afan, boleh bisa dimulai? Cek. Afan, Ustadz Dwi, oke, naam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat hadir berkumpul dalam rangka sosialisasi program kelas 5 di Sekolah Al-Wildan 4 Lebak Bulus ini. Kemudian salawat dan salam agar kiranya tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, menawarkan pencerahan dari zaman kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Baik, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya sebelum kita memulai acaranya, untuk sosialisasi program kelas 5 ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dwi Julianto, saya selaku pembawa acara. Saya akan membacakan susunan acara pada sosialisasi program kelas 5 ini. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah perkenalan wali kelas dan guru mapel, yang ketiga adalah perkenalan program semester yang akan dibacakan atau disampaikan oleh guru bidang studi masing-masing. Kemudian penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Imaduddin Abdurrahim BA. Kepada Ustadz Imaduddin Abdurrahim BA, kami persilakan. Nah, syukran Ustadz Dwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم، شكرا.
Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Imaduddin Abdurrahim BA. Semoga Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yakni adalah perkenalan wali kelas dan guru mata pelajaran. Di sini saya akan memperkenalkan pengajar kelas 5. Yakni yang pertama adalah wali kelas dari kelas 5 Inter 1, yakni ada Al-Ustadz Ibnu Nasrullah LC. Yang kedua adalah wali kelas dari kelas 5 Inter 2, yakni adalah Al-Ustazah Heni Wahyuni Arini, Magister Pendidikan. Kemudian pengajar English, yakni Al-Ustazah Nurlistiana, Sarjana Pendidikan. Kemudian Al-Ustazah Heni Wahyu Arini, Magister Pendidikan. Kemudian pengajar matematika, saya sendiri, Du Yulianto, Magister Pendidikan. Kemudian pengajar sains, yakni Al-Ustazah Nanda Anissa, Sarjana Pendidikan. Kemudian pengajar Arabik, Al-Ustadz Fahaz. Kemudian pengajar PAI, Al-Ustadz Imaduddin Abdurrahim BA. Kemudian pengajar dari Quran kelas 5 Inter 1, yakni Ustadz Ibnu Nasrullah LC dan Al-Ustadz Muhammad Alif Al-Farisi. Kemudian pengajar Quran kelas 5 Inter 2, yakni ada Al-Ustazah Sita Kamalita Al-Hafizah. Dan native speaker English, yakni Dr. Ma'ruf. Dan native speaker Arabic, yakni Umurayan. Baik, acara selanjutnya adalah perkenalan dari program semester yang akan disampaikan oleh guru bidang studi masing-masing. Untuk perkenalan yang pertama, yang akan menjelaskan program semester akan dibacakan oleh Al-Ustazah Sita Kamalita Al-Hafizah sebagai pengampu mata pelajaran Quran. Kepada Al-Ustazah Sita Kamalita, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah terdengar? Apa suaranya sudah terdengar? Afwan, suaranya kecil. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, Aba dan Ummahat semoga selalu dalam keadaan sehat dan naungan hidayahnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Perkenalkan, Ana Ustazah Sita Kamalita yang insya Allah akan menjadi pengampu Al-Quran kelas 5 Inter 2. Sebelum memaparkan program semester yang kami buat, izinkan Ana untuk memperkenalkan partner Ana yang akan menjadi pengampu Al-Quran di kelas 5 Inter 1, yaitu Ustadz Ibnu Nasrullah LC dan Ustadz Muhammad Alif Al-Farizi, yang qadarullah saat ini belum bisa membersamai kita. Adapun program yang ingin Ana paparkan di sini, yaitu program semester ganjil. Untuk program Al-Quran, kami hanya membuat program semester ganjil. Sementara program semester genap, insya Allah akan kami buat di awal semester genap. Karena akan menyesuaikan dengan pencapaian anak-anak di semester sebelumnya.
Taib, di sini Ana akan menjelaskan prota dan promes secara garis besarnya untuk mapel Al-Quran di kelas 5 Inter. Ya, berikut tampilan share screen. Insya Allah program Al-Quran dimulai dari pekan ketiga di bulan Juli. Kita di sini ada tahsin, tahfidz, dan murojaah ananda sebelumnya. Murojaah hafalan ananda sebelumnya ya. Jadi di prota dan promes tahun ini kita akan melanjutkan tahsin atau tahfidz yang dari kelas 4. Tentunya itu kembali kepada pencapaian terakhir siswa ataupun siswi di kelas tersebut. Dan bagi siswa atau siswi baru ataupun pindahan, insya Allah akan belajar Qaidah An-Nuraniyah terlebih dahulu. Sebagaimana yang Abu dan Ummu lihat di share screen yang sekarang Ana tampilkan, insya Allah prota dan promes akan berlaku selama 6 bulan ke depan atau selama 1 semester. Dan insya Allah nanti bisa melihat di link ataupun PDF yang kami share ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kami harapkan, namun itu kembali kepada kemampuan masing-masing siswa. Jika siswa bisa mengikuti bahkan lebih dari yang kita harapkan, itu sangat kita support. Namun jika qadarullah ada yang belum bisa mengikuti, maka kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari siswanya ya. Demikian yang Ana sampaikan. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tafadhol bisa ditanyakan kepada wali kelasnya. Nanti insya Allah wali kelasnya akan memberikan kontak person Ana ataupun Ustadz Ibnu. Dan insya Allah kami akan menjawab sesuai kapasitas kami sebagai guru Al-Quran. Baik. Demikian ya dari kami. Syukran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Sita Kamalita Al-Hafizah atas paparan program semester ganjil tahun ini. Untuk pembacaan yang kedua adalah program perkenalan semester pada pelajaran PAI yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Imaduddin Abdurrahim, BA. Kepada Al-Ustadz Imaduddin kami persilahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin sekalian, para abumu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum Ana memaparkan program tahunan yang ada pada pelajaran PAI atau agama Islam, Ana ingin memperkenalkan diri. Nama Ana Imaduddin Abdurrahim, yang insya Allah pada semester ini Ana akan diamanahkan untuk mengajar PAI pada kelas 5, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita dan anak-anak soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Pada umumnya pelajaran agama Islam itu isinya secara global ada tentang masalah fikih yang pertama, bagaimana yang bisa kita lihat di PPT. Kemudian juga ada pembelajaran masalah tauhid, tapi itu juga sedikit karena mungkin sudah dipelajari di sebelum-sebelumnya.
Dan juga insya Allah pada kelas 5 ini akan ada pelajaran tafsir, disisipkan pelajaran tafsir di pelajaran agama Islam, yang dimana misal contoh di sini di bab ke-7 hafalan surat Al-A'la, yang dimana Ananda menghafal surat Al-A'la, kemudian juga tafsir surah Al-Kafirun, dan Ananda menghafal surat Al-Kafirun, dia juga mempelajari tafsirnya. Dan juga secara global saja. Yang pertama, mengerti makna kata-katanya, agar mungkin Ananda nanti diharapkan bisa menerjemahkan, kemudian juga kandungan suratnya secara global. Dan juga kita di sana nanti belajar masalah fikih, misal fikih zakat, begitu juga fikih tentang masalah puasa, begitu juga tentang masalah hadis tentang orang-orang munafik, hak-hak Allah, dan seterusnya. Nah, jadi di pelajaran agama Islam ini cakupannya itu ada pelajaran tafsir, ada pelajaran akidah, ada pelajaran masalah fikih. Dan tentunya pertama yang kita akan ajarkan kepada anak-anak kita itu tentang masalah tata cara wudhu, kemudian tata cara sholat, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian zikir setelah sholat. Karena ini sangat penting, apalagi wudhu. Kita ingin anak-anak kita agar wudhunya sesuai dengan syariat Islam, agar wudhunya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Begitu juga tata cara sholat. Kita definisikan makna sholat itu apa, walaupun mungkin sebelumnya sudah disebutkan, tapi untuk menguatkan kembali pemahaman mereka. Begitu juga kita sebutkan hikmah sholat kepada anak-anak kita. Kenapa sih sholat harus 5 waktu? Kenapa nggak 1 waktu saja? Misal contohnya kita sebutkan seperti itu. Kemudian kita jawab mungkin, ya karena Allah ingin kita selalu berhubungan dengannya, terkoneksi dengannya siang dan malam. Nah, misal contoh seperti itu. Jadi kita sebutkan hikmah. Nah, begitu juga zikir pagi dan petang, yang dimana kita tahu di antara program sekolah sebelum kita mulai pelajaran, kita akan ada zikir pagi petang terlebih dahulu. Jadi kita sebutkan keutamaan zikir pagi petang, begitu juga waktu zikir pagi petang, adabnya dalam berzikir, bacaan zikir pagi petang, dan begitu juga zikir setelah sholat. Apa sih keutamaan zikir setelah sholat? Jadi mereka setelah sholat itu nggak langsung keluar, nggak langsung bubar istilahnya, tapi kita zikir terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan kita ajarkan di sini di program matrikulasi namanya. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan buku. Dan bahwa kita akan ujian tengah semester itu setelah kita mempelajari iman kepada qada dan qadar. Baru setelah itu kita akan ada ujian tengah semester ya. Tengah semester. Bukan iman kepada qada dan qadar, tapi hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Nah, hukum-hukum dalam ilmu tajwid, setelah mempelajari hukum-hukum dan ilmu tajwid, nah di sana mentok di sana, setelah itu baru kita akan menghadapi ujian tengah semester. Sedangkan ujian akhirnya itu terakhir kita akan membahas bab, sebelum ujian akhir kita akan membahas bab dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Jadi setelah pembahasan bab ke-19 itu akan ada ujian akhir semester 6. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Semoga jelas. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan kepada wali kelasnya, dan wali kelasnya mungkin bisa forward ke Ana pertanyaan tersebut, dan insya Allah akan Ana jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz akan masih dini. Baik, terima kasih. Jazakallah khair atas pembacaan program semester yang telah dibacakan oleh Al-Ustadz Imaduddin Abdurrahim BA. Untuk acara pembacaan selanjutnya yang ketiga adalah program semester Arabik yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Hafiz Al-Fahaz. Kepada Al-Ustadz Al-Fahaz, dipersilakan.
Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pertama, saya memperkenalkan diri saya. Saya Fahad bin Said, pengampu Arabik di kelas 5, begitu juga di kelas 4 dan kelas 6. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini akan saya paparkan beberapa program semester pada semester ganjil kali ini. Mohon bantuannya untuk bisa menampilkan program semester yang Arabik. Bismillah, kita mulai langsung. Bahwa pada semester ganjil ini kita akan disuguhi beberapa pelajaran tentang bahasa Arab. Yang pertama yaitu sebetulnya ini prota ya, program tahunan. Yang pertama adalah ada matrikulasi terlebih dahulu ya, yang kita sudah lewati selama 2 pekan. Kemudian anak-anak kita al-abawal ummahat akan mempelajari al-hayawanat ya, yaitu tentang hewan-hewan di dalam bahasa Arab ya. Di sana anak-anak kita akan mempelajari al-kalimah al-jadidah, yaitu kosakata-kosakata baru tentang hewan-hewan ya. Kemudian anak-anak kita juga akan diajarkan tata cara bagaimana suatu kata yang tadinya tunggal menjadi jamak atau yang jamak menjadi tunggal ya. Kemudian anak-anak kita akan diajarkan bagaimana cara menyusun suatu kalimat yang benar dalam bahasa Arab menggunakan kosakata-kosakata yang telah dipelajari sama mereka. Kemudian mereka akan diberikan beberapa latihan-latihan untuk menguatkan pembelajaran yang telah mereka pelajari. Kemudian mereka akan belajar di kemudian tentang buah-buahan, al-fawakih. Ya. Tentang buah-buahan, maka ini juga mereka akan mendapatkan kosakata-kosakata baru tentang buah-buahan. Juga mereka akan diajarkan tata cara menggunakan kosakata-kosakata itu di dalam suatu kalimat yang benar. Kemudian mereka akan diajarkan tata bahasanya yang benar di dalam bahasa Arab ya, dan beberapa grammar ya, aturan-aturan bahasa ya, tentang jamak dan tunggal ya, atau tunggal menjadi jamak ya. Kemudian mereka juga akan diberikan beberapa latihan untuk bisa melatih dirinya dari pelajaran yang telah mereka pelajari tentang bab buah-buahan. Kemudian mereka juga akan mempelajari tentang sesuatu yang akan selalu ya atau biasa terjadi di kelas ya. Benda-benda di kelas misalnya, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa terjadi di dalam kelas. Nah, mereka akan mempelajari hal itu ya. Kemudian mereka akan mendapatkan kosakata-kosakata baru ya yang ada di kelas. Kemudian mereka juga akan diajarkan untuk supaya bisa menggunakan kosakata tersebut di dalam suatu kalimat yang benar. Akan diajarkan pula bagaimana tata cara berbahasa yang baik ya, dalam grammarnya ya, dalam aturan bahasanya. Kemudian mereka juga akan berlatih beberapa latihan untuk bisa menguatkan pelajaran tentang kelas tersebut. Selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang bab keluarga di dalam bahasa Arab ya. Kita tahu bahwa di dalam keluarga ada beberapa anggota, yaitu bisa ada ibu, ayah, kakek, nenek, adik, paman, ya selanjutnya seperti itu. Nah, mereka akan menghafalnya di dalam bahasa Arab, ya, mengenai kosakata-kosakata baru tentang keluarga. Kemudian mereka juga akan diajarkan tentang cara menggunakan kosakata-kosakata baru tersebut di dalam keseharian mereka tentunya. Dan dengan tata cara yang benar, dan mereka akan dilatih untuk melakukan suatu latihan yang akan menguatkan pelajaran tentang keluarga tersebut. Dan terakhir, mereka akan mempelajari tentang kewarganegaraan, ya, kewarganegaraan dan juga kuliah, ya, perkuliahan. Nah, di sana mereka akan diajarkan beberapa kewarganegaraan di dalam bahasa Arab dan bagaimana tata cara menggunakannya. Kemudian mereka juga akan diajarkan bagaimana menggunakan kalimat-kalimat tersebut dengan aturan yang benar di dalam bahasa Arab. Kemudian ada latihan-latihan yang akan mereka latih ya, akan mereka jalani supaya pelajarannya bisa lebih dipahami dengan latihan tersebut. Nah, setelah itu maka kita akan dihadapkan kepada semester ganjil. Nah, ini mudah-mudahan dengan beberapa program pembelajaran pada semester ganjil ini dapat menjadi suatu
Pemendaharaan bagi anak-anak kita di dalam bahasa Arab, akan kenal terhadap bahasa Arab lebih mendalam lagi, dan tentunya harapan kita semua anak-anak kita menjadi mahir di dalam bahasa Arab, dan tujuannya yaitu untuk memahamkan anak-anak kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang tentunya keduanya selalu membutuhkan bahasa Arab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah dari Al-Ustadz Fahaz bin Said atas paparannya. Kemudian untuk acara pembacaan program semester yang selanjutnya adalah pembacaan dari program semester matematika yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Baik, Ustazah, minta tolong. Baik, yang pertama yang saya buat adalah di sini ada 8 bab. Kemudian saya membagi menjadi 2. Yang pertama adalah 1 sampai 5 itu adalah sampai UTS, dan kemudian sisanya sampai UAS. Yang pertama kita akan mempelajari tentang place, value, and rounding. Kemudian addition and subtraction, kemudian multiplication and division, kemudian order of operation with exponent and parenthesis, kemudian add and subtract fraction. Kemudian setelah UTS, kita akan mempelajari tentang multiply and divided fraction, kemudian converting fractions, and then converting fraction and decimal. Mungkin di sini nanti kita akan mempelajari tentang banyak hal, tentang beberapa materi yang menyangkut tentang yang pertama itu chapter 1 tentang desimal, kemudian tentang mengurutkan nilai angka, kemudian penjumlahan dari berbagai bentuk yang berpola, tentang plus minus, kemudian pembagian, kemudian campuran, dan sebagainya. Nanti di sini kita akan mempelajari fokus mengenai masalah seperti itu. Kemudian yang terakhir setelah UTS kita akan mempelajari tentang materi pembagian, fractions and decimal. Kemudian di sini juga akan mempelajari tentang pengenalan equivalent fractions. Materinya sampai situ. Sampai UAS mungkin hanya sampai 8 bab sebelum sampai 8 materi sampai UAS. Begitu. Baik, mungkin cuma seperti itu yang saya bisa sampaikan untuk materi dari program semester matematika kelas 5 di Al-Wildan. Kemudian untuk pembacaan dari program sains, program semester sains yang akan dibacakan oleh Al-Ustazah Nanda Anissa, Sarjana Pendidikan. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Aba yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memaparkan program semester 1 untuk kelas 5, izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Saya dengan Ustazah Nanda Anissa yang insya Allah akan mengajar baik di kelas 5 Inter 1 maupun kelas 5 Inter 2. Mungkin izin kepada Ustadz Dwi untuk men-share kembali PPT-nya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Untuk poin-poin topik-topik yang akan dipelajari bagi kelas 5 Inter 1 maupun Inter 2, ada topik 1, 2, 3, dan 4 itu akan kami pelajari sebelum ujian tengah semester. Jadi 4 poin topik tersebut akan dipelajari oleh anak-anak sebelum PTS. Adapun setelah PTS itu dari poin nomor 5 sampai poin nomor 8. Jadi setelah UTS, fokus kita itu belajar tentang organ-organ baik pada manusia maupun hewan.
Insya Allah nanti buku pegangan untuk anak-anak kelas 5 yaitu Excel in Science yang insya Allah sudah terintegrasi kepada kurikulum Cambridge dan juga kurikulum Diknas. Maka harapannya nanti anak-anak setelah mempelajari topik-topik ini akan bisa mengerjakan soal baik tipe dari Cambridge maupun tipe dari Diknasnya. Jadi insya Allah Ananda Solihah dan Soleh semuanya bisa mengerjakan dua tipe soal tersebut. Ya mungkin itu saja poin-poin penting dari sains. Apabila nanti ke depannya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi Walasya terlebih dahulu untuk dikirimkan kontak dari saya apabila ada pertanyaan yang masih belum jelas seperti itu. Mungkin itu saja dari sains. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Ustadz Dwi Yulianto. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, jazakillah Al-Ustazah Nanda Anissa. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan ada beberapa tambahan slide terakhir. Boleh saja. Oke, di sini ada beberapa tambahan slide terakhir. Biasanya kita akan membacakan ini sebelum kita memulai pelajaran. Yang pertama adalah saya salam, yang kedua adalah listen to the teacher. Kemudian yang ketiga adalah raise hand before speak. Kemudian yang empat saying good word. Kemudian yang kelima adalah passing properly. Kemudian yang keenam adalah no zolim. Baik saja, bisa lanjut. Nah, di sini ada beberapa informasi penting tentang tata tertib siswa. Nah, di sini tata tertib siswa bisa diingatkan nanti informasi bisa ada deskripsinya saja. Afwan. Baik, di sini ada tentang tata tertib siswa. Tata tertib siswa ini bisa saja nanti bisa diingatkan kepada siswa. Di sini nanti akan ada link deskripsi informasinya. Kita bisa membacanya. Di sini ada beberapa tata tertib siswa. Kemudian, baik saja bisa langsung. Dan alur komunikasi. Untuk alur komunikasi, bagaimana saja ada? Bisa langsung disampaikan aja secara standar. Jika memang ada pertanyaan, nanti disampaikan. Baik, untuk alur komunikasi, saya akan sedikit membacakan saja untuk alur komunikasi. Yang pertama adalah secara umumnya wali kelas memberikan info terkait kelas, kemudian memberikan info kepada guru mata pelajaran terkait mapel, kemudian dilanjutkan kepada kepala sekolah, dan kemudian dilanjutkan kepada direktur pendidikan. Baik, mungkin seperti itu saja. Baik, untuk acara terakhir, yakni adalah penutup. Marilah acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada Abu dan Umu semua yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, dan apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Na'am, syukron Ustadz wa Ustazah semuanya untuk waktu yang telah diberikan untuk pagi ini. Insya Allah menjadi bahan yang akan kita share kepada orang tua. Cukup mungkin dari Ana, sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan baik kata atau perbuatan dari Ana secara pribadi. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.